maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya dari berapa liga top dunia dan termasuk final Liga Champion ya di pertandingan nanti malam. Oke, yang pertama itu ada Neman Grodno versus Slavia Monzir. Yang kedua ada final Liga Champion ya, Manchester City versus Inter Milan. Yang ketiga ada Palatese versus Tigre. Dan yang terakhir ada Parsboik versus Hamstar. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, musuh akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan di 4 match ya. Yang pertama itu ada Dinamo Minsk versus Dinamo Brest. Yang kedua ada Peerboard versus Midtjylland. Yang ketiga ada Marby versus Broma Pokarna. Dan yang terakhir ada Barakas Central versus Rosario Central ya. Oke, kemarin di match pertama itu Musuh Bandar ambil di Dinamo Minsk ya, ngasih 1/4 dan bermain di under ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over-undernya kita loss ya. Di sini skornya 4-1 ya, dimenangkan oleh Dinamo Minsk. Di sini sebenarnya bisa ya, harusnya 2-0 terus. Tapi di babak kedua di menit 70 ke atas itu masih 2-0. Tapi Dinamo Minsk menambah 2 gol ya di menit-menit 80. Sayang sekali menurut Musuh Bandar, dan akhirnya over-under kita loss ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Peerboard ya, bermain lekekan dan ambil over 2,5 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga kita loss ya. Di sini kita patah dua-duanya ya. Musuh Bandar sedikit terkejut ya, Peerboard bermain di kandang menyerang terus ya. Jangan menyerang tapi tidak ada hasil. Tidak ada gol sama sekali ya dari babak pertama hingga babak kedua. Malah kebobolan ya di babak kedua oleh Midtjylland menit-menit 70. Sayang sekali menurut Musuh Bandar tidak bisa menyamakan kedudukan. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Broma Pokarna ya, nah 3/4 dan bermain di under 2/3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita kalah setengah ya, dan untuk over undernya juga kita LH ya, kalah setengah. Di sini sudah menit 90 teman-teman Musuh Bandar, tapi kebobolan ya 93. Di sini cukup terkejut Musuh Bandar ya, karena kebobolannya menit terakhir, harusnya bisa 1-1 tapi kebobolannya menit terakhir ya. Dan Barakas Central Rosario, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Barakas ya, bermain lekekan dan ambil di under ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita draw, tapi untuk over undernya kita win ya. Di sini skornya 0-0 ya. Dan ini dia build kemarin yang musuh bagikan ya di YouTube dan di grup WA. Di sini Peerboard bermain di over ya 2,5 kita loss, dan Barakas Central bermain under 2/4 ya kita win. Broma Pokarna tidak jadi ya, Musuh Bandar ambil 3/4 karena satu lumayan oddsnya masih, jadi Musuh Bandar ambil di 1 ya, nah 1 di sini kita draw ya. Dan Dinamo Minsk kita di sini ngasih 1/4 kita win juga. Di sini kita hanya patah 1 ya teman-teman Musuh Bandar. Sayang sekali, tapi tidak apa-apa ya. Jangan patah semangat ya, kita masih gaskan lagi nanti malam ya. Oke, langsung aja ke pertandingan pertama ya, antara Neman Grodno versus Slavia Monzir di lanjutan Liga Belarus. Untuk Neman Grodno berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Belarus, dan untuk Slavia Monzir berada di peringkat 4. Oke, kita untuk prompt to head dari kedua tim. Untuk Neman saat bermain di kandang omennya 55%, home draw 30%, home goal 15%. Dan home goalnya kita di sini di 1,45 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Slavia sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 40%, UW draw 25%, UW loss 35%, dan UW golnya kita di sini di 1,25 per match ya, hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Neman 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Slavia sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat di 5 pertandingan Neman lebih baik ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Neman 2 kali kemenangan, untuk Slavia 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Neman lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan banner terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya yang satu yang dibuka ya.
handicapnya 1, dan untuk over undernya itu di 2,5 ya. Di sini handicap tinggi tapi over under rendah ya menurut musuh banner. Di sini kita harus perhatikan ya pasarannya, dan dua-duanya terlihat key-nya ya, dan lebih banyak key di under ya. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh banner percaya kita pegang Zapia Mozir ya. Kita nahan 1 dan kita bermain di under 2,5 ya, dan prediksi skor dari musuh banner itu 1-1 untuk pertandingan nanti malam. Kita berakhir draw ya. Kalau nggak berakhir draw, kemungkinan tragisnya hanya kalah 1-0 ya menurut musuh banner, karena di sini dari kedua tim terlihat cukup baik ya pertahanannya musuh banner. Jadi kita bermain under, dan untuk tipsnya kalau ingin bermain ambil single bet bom di under 2,5 ya. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya, antara Manchester City versus Inter Milan di big match super final Liga Champions ya. Kita lihat untuk form tua dari kedua tim. Untuk Manchester City saat bermain di kandang home-nya 88%, home draw-nya 8%, home loss itu 4%, dan home goal-nya kita di sini di 3,25 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Inter Milan sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 52%, away draw 16%, away loss-nya 32%, dan away goal-nya kita di sini di 1,80 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di tandang. Oke, kita untuk pasaran berikut. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Manchester City ngasih 1/4 Inter Milan. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Inter Milan 52% dan Manchester City 48% ya. Di sini perbandingannya kecil ya. Terlebih untuk handicapnya cukup tinggi menurut musuh banner. Di sini Manchester City aja cuman perbandingannya kecil ya. Jadi terlihat superior sekali Manchester City. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Manchester City 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Inter Milan sendiri 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat dari kedua tim cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Manchester City 1 kali kemenangan, untuk Inter Milan 1 kali kemenangan ya. Di sini di 2 perjumpaan terakhirnya keduanya berimbang ya. Terakhir Inter kalah 0-3 dari Manchester City ya. Dan Inter menang 3-0 ya di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasaran berikan barat terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya 1/4, 1/1/2 dan 3/4. Di sini terlihat 4 handicap yang dibuka bandar ya. Dan untuk over undernya itu di 2/3/4, 2,5, 3 dan 2/4. Kita bisa lihat di sini untuk over undernya terendah itu di 2/4 ada ya. Di 2/4 teman-teman, dan tertinggi itu di 3 ya, hanya 3 ya. Dan untuk over undernya ya. Dan untuk handicap yang kita bisa lihat terendah itu di 3/4. Ya, semuanya City ngasih ya. Karena emang dari Banner juga pasti menjagokan Man City ya, dan handicapnya juga cukup tinggi ya, tertinggi 1,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Banner percaya kita pegang Man City ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over 2/3/4 ya. Prediksi skor dari musuh Banner itu kemungkinan 4-1 dimenangkan oleh Man City. Di sini kemungkinan Man City menang telak ya. Tidak ada tambahan waktu. Tidak akan sampai ke extra time ya menurut musuh bandar ya. Karena dari permainan Man City sendiri, saat dari track record dia dari kualifikasi sampai hingga ke final ya, menurut musuh bandar itu cukup baik, dan Inter Milan juga cukup baik ya menurut musuh bandar. Tapi kemungkinan di sini Man City lebih kuat ya dalam penguasaan bola dan penyerangan. Jadi untuk teman-teman kalau ragu di ngasih 1/4 dan bisa ambil di ngasih 1 ya untuk teman-teman musuh bandar semua, dan bermain di over 2,5 ya kalau ragu. Tapi menurut musuh bandar kasih 1/4 itu tidak masalah, dan untuk tipsnya itu ambil di over ya menurut musuh bandar, dan bisa ambil di over. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga antara Palantense versus Tigre. Untuk Palantense berada di peringkat 14 klasemen sementara Liga Argentina, dan untuk Tigre sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk home-nya Palantense saat bermain di kandang 32%,
On draw 36%, on gasnya 32%, dan on goalnya kita di sini di 1 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Tigre sendiri saat bermain di tandang, win-nya tuh 30%, draw 35%, loss 35%, dan golnya kita di sini di 1,13 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir Palantense. Di sini bisa kita lihat 3 kali kekalahan, 2 kali kemenangan ya. Dan untuk Tigre di 6 pertandingan terakhirnya itu 3 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya. Di 5 pertandingan Palantense dan di 6 pertandingan Tigre ya. Oke, kita di 2 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Tigre 2 kali kemenangan ya. Dan Palantense tidak pernah menang ya dari Tigre. Di 2 matchnya terakhir dibantai semua ya. Tigre 3-0, Tigre 4-0 ya. Di sini cukup telak ya perbandingannya. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terbaru. Kita bisa lihat di sini handicap yang lekekan. Dan Palantense ngasih 1/4 ya. Dan untuk over-undernya itu di 2 dan 2 1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Tigre ya. Kita bermain lekekan dan kita ambil di over ya 2. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 1-2 untuk menangkan oleh Tigre. Kemungkinan di sini menangkan oleh Tigre ya. Karena dari head to head juga terlihat over ya dan membantai. Kemungkinan di sini kalau nggak menang 0-2 Tigre 1-2 ya. Jadi menurut musuh bandar tipsnya ambil di handicap Tigre ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Parsboik versus Halmstad. Untuk Parsboik berada di peringkat 16 klasemen sementara Liga Swedia, dan untuk Halmstad sendiri berada di peringkat 8. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Parsboik saat bermain di kandang omnya 19%, omdraw 38%, omgas 43%, dan omgol kita di sini di 0,81 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Amstar sendiri saat bermain di tandang win-nya 40%, draw 0, dan loss 60%, dan golnya kita di sini di 1,20 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Parsboik lekekan dengan Halmstad ya. Di sini terlihat Halmstad lebih dijagokan ya dengan 79%, dan Parsboik sendiri 21%. Di sini perbandingan cukup jauh sekali ya, karena dari Parsboik sendiri cukup buruk ya menurut musuh bandar. Dan menurut statistik dari Parsboik sendiri. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Parsboik 5 kali kekalahan dan 1 kali draw. Dan untuk Amstar sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat Amstar lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Parsboik 2 kali kemenangan, untuk Amstar 2 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat berimbang ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasaran handicapnya lekekan 1/4 Amstar ngasih dan 1/4 Parsboik ngasih ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya. Di sini Amstar ngepur 1/4 dan Parsboik ngepur 1/4 ya. Dan untuk over-undernya itu di 2/4, 2,5 dan 2. Di sini handicapnya dibuka 3 ya. Sama-sama ngepur. Dan setelah melihat data dari statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Parsboik ya. Kita bermain lekekan dan kita bermain di under ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 1-0 dimenangkan oleh Parsboik. Di sini kemungkinan Parsboik kemungkinan menang ya di kandang. Terlebih dia bermain di kandang, dan dari perjumpaan juga cukup berimbang ya. Jadi kita bermain lekekan itu tidak masalah untuk musuh bandar. Dan untuk tipsnya ya yang terlihat pede, ambil di under 2,5 ya. Untuk tipsnya teman-teman musuh bandar. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi para single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar.
Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, dan bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis ya, no bayar-bayar ya. Kalian bisa bergabung dengan musuh bandar ya di grup. Di situ semua build musuh share di situ ya, di grup ya. Dan kita bisa berbagi racik build. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.